Welcome to bulan Maret. Selamat datang di bulan Maret, bulan yang ketiga dari tahun 2025. 2025. Dan kita sudah masuk kepada tema yang baru, masih connected. Tapi pada bulan ini secara khusus bulan Maret kita bicara mengenai connected with the wisdom of God. Terkoneksi dengan hikmatnya Tuhan. Hikmatnya Tuhan. Hikmat yang dari atas. Dan pada bulan Maret awal ini saya ingin menyampaikan tema ini buat saudara, tapi dengan judul Kemenangan Atas Setan. Kemenangan atas setan. Ada persepsi yang salah mengenai setan. Kalau dulu kita tahu bahwa setan itu, coba lihat teman sebelah saudara tapi jangan bilang setan ya. Kalau kita lihat ada yang mukanya serem gitu, matanya merah, tanduknya tinggi, ada calingnya, ya dengan wah gitu ya, wah itu setan gitu ya. Dan kalau kita marahin orang juga, kita marahinnya dasar lo, nah gitu. Dan persepsi yang salah tentang setan seringkali itu, tapi bukan berarti saya bilang bahwa setan tuh nggak matanya merah, nggak beda saudara. Tergantung kita ada di negara mana. Cuma negara Indonesia aja yang unik setannya, bisa ngesot, ya, bisa gelantungan, ya, ada pakunya di atasnya. Tapi kalau di negara-negara Barat hebatnya setannya itu pakai jas. Dan modelnya beda sebenarnya. Jadi beda-beda sebenarnya, setan di dunia ini beda-beda. Karena memang ada banyak setan, dimanapun ada banyak setan. Tapi ada persepsi yang salah yang saya bilang tadi, bahwa setan itu kira-kira nakut-nakutin gitu ya. Dan kita nggak mau dekat sama setan. Tapi ketahuilah sekarang bahwa dunia sudah berubah karena ada pergeseran di mana orang itu udah lebih mencintai setan, saudara. Bukannya mau sama setan, tapi secara nggak langsung coba aja saudara lihat bagaimana boneka-boneka yang modelnya setan itu diburu sampai kejar-kejaran sampai apa tuh? Ada namanya. Saya nggak usah sebut namanya ya karena saya akan jadi bisa salah gitu. Tapi ada orang yang monster gitu taruh di kamarnya, dipajang di sana sini, ada gambar ini itu segala monster. Tapi dibilangnya itu kan pajangan, mainan, nggak jadi masalah. Anak-anak sekarang nontonnya filmnya apa? Film monster-monster kan? Model orang gede itu matanya satu gitu kan. Dan itu udah jadi biasa, udah jadi kayak temen gitu saudara. Dan itu memang ada perubahan. Karena kita udah gak usah takut lagi sama hal seperti itu, maksudnya begitu. Gak usah takut karena itu kan biasa. Namun saudara ada satu hal yang sangat berbahaya kalau kita gak masuk kepada pemahaman ini. Dan saya mau bagian ini buat saudara. Mulai dengan hikmat dari atas, di bulan komunitas ini ya kita sedang mau hidup di dalam life group. Dan kita mau sama-sama membangun life group di gereja kita. Connected with the wisdom of God. Terkoneksi dengan hikmatnya Tuhan. Alkitab mengajarkan ada 4 jenis hikmat, saudara. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Saya pernah khotbahkan ini bertahun-tahun yang lalu. Dan beberapa kali saya khotbahkan dan ajarkan juga dalam seminar-seminar yang lebih kecil. Mengenai hikmat yang dari atas ini. Hikmat yang 4 hikmat ini. Yang pertama adalah Yakobus 3 ayat yang ke-15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Yang pertama ada hikmat yang datangnya dari atas. Tapi dari dunia, itu hikmat yang kedua. Dari nafsu manusia, hikmat yang ketiga. Dari setan-setan, itu hikmat yang keempat. Jadi ada 4 model hikmat. Yang pertama dari atas, saya nggak bahas dulu dari atas, tapi saya mau kita coba lihat dulu yang dunia, nafsu manusia, dan setan-setan. Karena ini sebetulnya yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Hikmat dunia itu adalah hikmat yang dalam dunia, logika saudara. Yang nggak ada yang salah sebenarnya dengan hikmat dunia karena semuanya bagus, ada ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tapi seringkali hikmat dunia kalau dipakai di dalam kehidupan kerohanian dalam kehidupan rohani sehari-hari, itu hikmat dunia bisa menjadi penghambat. Kenapa? Karena nggak mungkin ada orang yang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Hikmat dunia nggak masuk, nggak cocok. Jadi nggak bisa. Mana mungkin orang berjalan di atas air? Nggak bisa. Mana mungkin ada orang yang bisa terangkat itu naik ke sorga katanya. Disaksikan oleh murid-muridnya, mana mungkin. Kalau nggak bisa, itu nggak masuk hitungan gitu. Bagaimana mungkin logam yang berat gitu dilempar ke air terus itu keluar. Bagaimana mungkin? Air yang pahit tiba-tiba menjadi manis katanya. Bagaimana mungkin? Logikanya nggak masuk. Pasti ada sesuatu di situ gitu. Jadi diselidikin lah pakai logika dunia. Jadi makanya hal yang supernatural jadi nggak make sense karena logika, karena hikmat dunia. Nggak ada yang salah dengan hikmat dunia sekali lagi. Tapi hikmat dunia bisa membawa kita nggak percaya kepada mujizat Tuhan. Tapi mujizat Tuhan sampai hari ini masih ada. Percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada?
Saya nggak bilang bahwa kita bisa terbang, tapi mujizat masih ada. Sakit kanker bisa sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Orang dokter udah bilang nggak mungkin, umurnya udah tinggal 3 bulan, tapi 30 tahun masih bisa hidup. Nggak ada yang mustahil secara supernatural, tetapi secara logika nggak masuk. Yang kedua, saudara, nafsu manusia. Nafsu manusia, hikmat dari nafsunya manusia itu adalah kedagingan. Keinginan daging telah nyata, perseteruan, perselisihan, iri hati, dengki, percabulan, segala macam itu, kecemaran. Itu nafsu. Nafsu yang ada dalam diri manusia. Yang kalau itu bekerja menjadi hikmatnya, maka itu akan kelihatan banget bentuknya seperti apa. Ya, nafsu manusia. Lalu juga dari setan-setan. Nah ini secara logika dunia saja, nggak mungkin seorang ayah memperkosa anak putrinya sendiri. Anak perempuannya sendiri, kandung. Nggak mungkin dong. Tapi itu terjadi sekarang. Mana mungkin seorang anak membunuh orang tuanya atau orang tua bunuh anaknya. Kan, itu kan dagingnya sendiri, masa dibunuh, masa kok terjadi seperti itu? Nggak mungkin dong. Atau masa sih ada orang mau bunuh diri, kan orang kan menyayangi dirinya sendiri. Tapi ini mau berani bunuh diri. Kalau bukan dari setan, Yesus sendiri dikatakan Yesus dibawa naik ke tempat yang tinggi. Lalu setan bilang lemparkan dirimu. Itu kan dari setan, saudara. Pikiran dari mana bunuh diri? Bukan dari logika dunia, bukan. Nafsu manusia juga enggak. Karena kalau kedagingan maunya menyenangkan daging, nggak mungkin menyakiti daging. Ya kan, tapi kalau dari setan-setan itu bisa sampai ke sana ujungnya. Nah ini adalah hikmat-hikmat yang ada di dalam dunia ini. Dan kalau kita pelajari lebih dalam lagi, Amsal 2 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Sudah perhatikan baik-baik. Jadi hikmat apa yang sedang bermain di dalam pikiran kita, itu akan masuk ke dalam hati kita. Ini urutannya. Hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Amsal 4 ayat yang ke-23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi apa yang masuk sebagai hikmat di dalam pikiran kita, itu akan masuk ke dalam hati kita, dan begitu masuk dalam hati kita, kita embrace itu, kita percaya itu, dan kita betul-betul yakin dengan itu, maka itu akan menjadi tindakan kita keluar. Saudara perhatikan, segala sesuatu dimulai dari pikirannya, segala sesuatu dimulai dari hikmat. Hikmat apa yang masuk ke dalam hati kita, makanya hatinya mesti dijaga betul. Amsal bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena ada hikmat yang akan masuk ke dalam hatimu itu. Dan kalau itu udah masuk dan bercokol di sana, bertahta di sana, apapun itu baik atau nggak baik, kalau udah bercokol dalam hati kita, itu akan menjadi kehidupan kita. Dengar perkataan orang. Kalau perkataannya kasar, kalau perkataannya emosional, kalau perkataannya itu diakibatkan oleh sumbu pendek. Sudah tahu sumbu pendek ya? Baru disulut sedikit udah nyala gitu. Langsung keluar, wah kata-katanya itu. Nah artinya apa? Memang kita bisa lihat itu bukan cuman dari perkataannya aja, tapi itu ada keluar dari hatinya. Makanya ada orang bilang gini, dia mah cuma mulutnya aja yang jahat, hatinya mah baik. Enggak ada itu ceritanya. Karena apa yang keluar di mulut itu sebenarnya ada dari hati. Dan apa yang terjadi di hati karena ada hikmat yang terus menerus hidup di dalam pikirannya setiap hari. Dan itu yang dia kasih makan. Itu yang besar di dalam dia sehingga masuk ke dalam hatinya. Begitu masuk ke dalam hatinya keluar sebagai kehidupannya. Kalau orang tiba-tiba gitu ya baru kesenggol sedikit nonjok gitu. Sedikit-sedikit gitu. Langsung kayak mau kuntau gitu saudara. Atau kungfu. Sedikit-sedikit itu maunya berantem. Lo aneh kan? Kenapa sedikit-sedikit emosi? Kenapa sedikit-sedikit kebakar mau berantem? Karena hatinya ada sesuatu emosi di dalam hatinya yang gak bisa ditahan. Karena apa? Karena pikirannya yang terus-menerus diisi dengan sesuatu yang negatif dan yang jahat. Dan itu pada akhirnya masuk dalam hatinya, keluar sebagai kehidupannya. Jadi sudah bisa nilai sekarang. Kalau orang ini bertingkah laku seperti ini, there's something in his heart or her heart. Ada sesuatu di dalam hatinya. Dan kalau ada sesuatu dalam hatinya, artinya gak terjadi satu malam di hatinya. Itu bisa terjadi dari apa yang dia pikirkan setiap hari. Bersama dengan saya katakan amin. Nah, perhatikan baik-baik. Kehidupan manusia itu sepenuhnya dikuasai oleh dalam nama Yesus. Perhatikan ini baik-baik. Dan dikendalikan oleh hikmat apa yang mereka terima. Hikmat dari atas, yaitu jelas hikmat dari Tuhan. Atau hikmat dari dunia. Atau hikmat dari nafsu manusia, kedagingan. Atau hikmat dari setan-setan. Hikmat apa yang masuk dalam hidup manusia, itulah yang akan menguasai dan mengendalikan kehidupan manusia. Dan peperangan yang terbesar dalam kehidupan kita adalah peperangan dalam pikiran. Karena hikmat itu bermainnya di sini. Dalam pikiran kita. Jadi dengan hikmat siapa manusia terkoneksi itu akan menentukan jalan kehidupannya.
Jadi sudah jelas sekarang ya, bahwa peperangan kita, Paulus katakan Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, itu bukanlah merawan darah dan daging. Bukannya daging ini lawan kita. Bukannya orang di sebelah saudara, bukannya tetangga saudara, bukannya pasangan saudara atau saya, bukannya teman kerja kita. Bukan saudara, bukan itu musuh kita. Tetapi dikatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah yang gak kelihatan, penguasa-penguasa yang gak kelihatan, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara yang gak kelihatan. Itu apa saudara? Yaitu pengaruh dari setan. Sekali lagi saudara, sekali lagi ya. Setan itu bentuknya gak cuma sekedar yang serem-serem. Oke lah itu yang serem-serem, ya udahlah genderuwo dan segala macam, itu serem-serem. Tapi sebetulnya intinya adalah setan itu menguasai pikiran manusia. Dengan kata lain begini, saya mau katakan ini buat saudara. Kalau kita lagi berhadapan dengan orang, kita konflik dengan orang, itu jangan bilang cepat-cepat gini, dasar lu gitu orangnya. Kenapa? Karena yang terjadi itu bukan orangnya sebetulnya yang kita lawan, tapi kita lawan itu the thinking behind. Ada pikiran di balik orang ini. Kenapa tiba-tiba kalau emosi sedikit itu tempeleng gitu? Kan ada kan orang gitu ya. Suami-suami yang masih tempeleng istrinya, bertobat dalam nama Yesus. Ya betul apa enggak? Kenapa? Karena itu bukan masalah tempelengnya, bukan masalah sok jagonya. Tapi ada dalam pikiran di belakangnya itu loh. Yang bikin dia sombong dan sok jago, itu dia tuh. Dalam pikiran di belakangnya. Jadi lawan itu bukan yang kelihatan ini. Jadi kalau saudara berhadapan dengan orang, kalau kita berhadapan dengan orang nih, kita konflik dengan orang nih. Ingat aja, ada sesuatu yang menguasai pikirannya. Dan itu bekerja dalam hatinya, dan itu yang keluar. Jadi kalau dia marah-marah, kalau dia apa, tahan. Karena saya tahu lawan saya bukan dia sebetulnya. Tapi pikiran yang menguasai dia. Dan itu diizinkan masuk. Perhatikan baik-baik nih saudara. Setan bisa mempengaruhi pikiran kita. Setan bisa mempengaruhi pikiran kita. Tapi setan gak bisa mengontrol pilihan kita. Dengar baik-baik. Saya bisa saja dipengaruhi oleh setan. Kita semua bisa dipengaruhi, pikiran kita bisa dipengaruhi oleh setan. Dipengaruhi oleh pikiran-pikiran setan, pikiran-pikiran nafsu manusia, pikiran-pikiran duniawi. Bisa aja, itu bisa mempengaruhi kita saudara. Tetapi pilihannya ada di kita. Saya mau pakai yang mana? Saya mau pakai setan, pikiran setan, saya mau pakai pikiran nafsu manusia, saya mau pakai pikiran dunia ini, atau saya mau pakai pikiran dari atas, hikmat dari atas, dari Tuhan. Yaitu firman-Nya sendiri. Itu pilihan kita saudara. Jadi gak bisa bilang bahwa saya lagi emosi. Ya memang betul lagi emosi berarti dikuasai sama keinginan daging. Karena kita gak bisa menguasai diri kita sendiri. Jadi apa yang bekerja di dalam pikiran kita sebagai hikmat yang bermain dalam pikiran kita. Itulah yang akan masuk ke dalam hati kita dan akhirnya akan keluar menjadi tindakan kita. Jangan heran terjadi konflik macam-macam, terjadi masalah macam-macam. Miskomunikasi itu paling sering miskomunikasi terjadi karena apa? Karena pola pikir yang berbeda dan gak ngerti satu sama lain dan pada akhirnya gak ada pembicaraan, gak ada omongan, gak ada rekonsiliasi dan pada akhirnya apa? Berantem, berantakan. Karena perjuangan kita itu sekali lagi bukan melawan orang-orang yang kelihatan ini tapi melawan pemerintah-pemerintah. Siapa pemerintah-pemerintah? Siapa penguasa-penguasa? Siapa penghulu-penghulu dunia yang gelap ini? Siapa roh-roh jahat itu sebetulnya? Siapa mereka saudara? Saya perhatikan, itu semua setan. Dengan semua pengikut-pengikutnya. Tradisi mengatakan bahwa setan itu adalah Lucifer yang jatuh dari langit. Nanti saya bahas di belakang. Yang jatuh dari sorga, dia bawa sepertiga surga. Pengikut-pengikutnya, setan dan antek-anteknya. Alkitabiah banget itu, di Alkitab diajarkan itu. Jadi setan itu banyak, makanya di setiap negara punya setan yang bentuknya beda-beda. Kenapa? Karena itu dibentuk dan dibangun. Pemikiran-pemikiran yang dibangun yang pada akhirnya dikuasai oleh setan. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5 bilang gini. Memang kami masih hidup di dunia. Memang kita hidup di dunia. Tapi kita tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Bukan pistol, bukan golok, bukan samurai, bukan apapun. Tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ada senjata yang kita punya itu kuasa Allah yang sanggup untuk apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Jadi bukannya bom, bukannya granat, bukannya
nuklir, bukannya apapun yang bisa meruntuhkan segala macam. Bukan. Benteng-benteng apa yang dimaksud? Bukan benteng-benteng yang dibangun ini kayak ini tembok-tembok yang dibangun. Bukan. Tapi benteng-benteng yang dibangun itu di dalam pikiran manusia. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sudah lihat ya. Mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dengan pengertian apa? Manusia sendiri yang membangun itu. Tapi dengan hikmat dari mana? Dengan hikmat dari dunia ini bisa. Dengan hikmat dari nafsu manusia. Dengan hikmat dari setan-setan. Dibangunlah dengan keangkuhan. Jadi artinya apa saudara? Kita ini masing-masing kita punya tembok di dalam diri kita. Punya tembok di dalam kehidupan kita. Kita nggak mau tersakiti, kita bangun ini. Kita udah banyak dilukai, kita bangun ini tembok. Akhirnya apa? Akhirnya kita sendiri menjadi sangat protektif terhadap hidup kita. Dan akhirnya itulah yang menjadi keangkuhan manusia. Sekali lagi saudara, saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh bangun tembok, kita nggak boleh jaga-jaga jarak. Tapi yang saya maksudkan adalah seringkali karena pahit, karena sakit hati, itu menjadi tembok yang begitu kuat. Yang pada akhirnya itu yang mengendalikan keputusan kita. Keputusan-keputusan yang dibuat. Ketika kita emosi, ketika kita marah, ketika kita kayaknya dendam gitu sama orang, lalu kita buat sebuah keputusan. Keputusan itu pasti akan menghancurkan dan akibatnya apa? Peperangan bisa akan terjadi. Kenapa? Karena ada benteng tadi. Nah makanya Paulus katakan itu harus diruntuhkan, itu harus dihancurkan. Kubu-kubu itu harus dihancurkan. Kalau itu terus dibangun dengan semua emosi yang negatif, dengan semua kemarahan. Hati kita, pikiran kita dibangun dengan itu semua, maka itu akan menjadi tembok yang kuat. Dalam peperangan, saya tuliskan ini buat saudara. Dalam peperangan kita harus mengenal musuh kita. Kalau enggak bahaya. Bukan karena tak kenal maka tak sayang. Jangan sampai kita kenal setan semakin sayang sama setan. Bukan itu. Itu lain lagi saudara. Tapi tak kenal maka tak menang. Kita mesti kenali siapa lawan kita. Kita mesti kenali siapa musuh kita. Supaya kita bisa menang. Dan musuh kita bekerja dalam pikiran. Musuh kita bekerja dengan semua nilai-nilai dunia ini, semua nilai-nilai nafsu manusia, semua nilai-nilai setan yang berkecamuk dalam diri manusia dan diizinkan masuk ke sana. Dan kita akan lihat lebih dalam lagi. Siapa setan, saudara? Setan itu tidak mungkin ada dalam hadirat Tuhan. Ada orang yang bilang gitu. Setan itu gak mungkin ada dalam hadirat Tuhan. Mana mungkin setan ada di gereja ini? Siapa bilang? Saudara yakin ada setan di sini? Coba lihat kiri kanannya. Bukan, ya kan itu. Oh kalau mau cerita setan, saudara nanti jadi takut datang ke gereja. Di gereja ini banyak setan. Saya pernah nemuin satu soalnya. Cerita jangan ya. Hah, cerita jangan. Ntar takut lagi masuk WC takut. Tapi memang benar, di gereja ini ada setan. Katanya begitu saudara, ada tukang-tukang dagang gitu ya. Waktu gereja ini dibangun, kan ada beko tuh. Beko nih yang buat gitu ya, yang buat geruk-geruk gitu ya. Ini jam 1 pagi, jam 2 pagi kok. Tukang dagang di depan kan waktu ini dibangun suka masuk kan. Mau ke WC gitu. Terus tiba-tiba beko jalan sendiri, gitu. Dilihatin gak ada orang, lari dia gak jadi ke WC. Well, itu setan saudara. Tapi kita perlu takut sama setan? Enggak perlu takut sama setan karena dia gak bisa ngapa-ngapain. Ada gak setan? Ada. Tapi bukan itu yang saya maksud saudara. Dalam hadirat Tuhan, orang bilang gini, oh gak mungkin dalam hadirat Tuhan itu ada setan. Siapa bilang? Ingat gak ceritanya waktu Tuhan adain conference di surga? Terus tiba-tiba masuk setan. Terus Tuhan tanya, Iblis, dari mana? Iblis kan? Iblis dari mana? Up and down dari surga ke bumi gitu. Jadi naik turun. Ngapain? Menjelajah ke seluruh dunia, ngeliatin siapa-siapa aja gitu. Oh, terus Tuhan bilang, itu di hadapan Tuhan kan? Setan berdiri di hadapan Tuhan, ngobrol sama Tuhan dalam mana? Di mana? Di surga, dalam hadirat Tuhan. Kamu lihat gak Ayub, hambaku itu? Hebat gak dia? Keren gak? Wah, tentu aja. Kenapa? Karena your protection is upon him. Perlindunganmu ada di atas dia. Berkat-berkatnya ada di atas dia. Wow, coba cabut itu semua. Udah pendek cerita, setan kan ngobrol. Jadi artinya apa saudara? Setan biasa ngobrol sama Tuhan. Jadi jangan salah ya. Di gereja ini bisa ada setan loh.
Dompet bisa hilang lagi kebaktian. Loh, pikiran siapa itu? Tempat parkir bisa jadi tempat berantem. Di gereja bisa berantem. Enggak di Bethlehem. Jelas enggak di Bethlehem? Jelas enggak? Pernah sekali sih. Nah, itu setan tuh. Enggak, maksud saya gini saudara. Bukan orang itu setan, tapi pikirannya dikuasai oleh setan. Jadi jelas itu? Ngerti ya? Jadi ada banyak orang yang dalam gereja pun, dalam pujian penyembahan pun. Itu makanya saudara hati-hati loh. Hati-hati, pujian penyembahan. Sekali lagi saya ngomong nih sama semua yang tugas pimpin pujian, siapa singers, apa yang tugas-tugas ini ya, yang main musik ya. Hati-hati saudara. Wah, jangan anggap bahwa wah saya udah memuji Tuhan nih, wah udah melayani Tuhan dalam pujian penyembahan. Wah dengar-dengar segala macam, bagus banget ya puji Tuhan. Setan itu dedengkotnya. Karena dia dari sorga pemimpin pujian, pemain musik. Jadi kalau dalam hadirat Tuhan terus kita anggap bahwa setan itu nggak ada, dia ada. Bahkan ketika sedang orang melayani pun bisa dikuasai oleh pikiran setan. Sorry, itu saya. Pendeta bisa dikuasai oleh pikiran setan. Bukan dikuasai oleh setan, tapi dikuasai oleh pikirannya. Makanya jangan heran kalau di gereja bisa terjadi perpecahan. Gereja bisa jadi pertengkaran. Di gereja bisa terjadi perselisihan. Gereja bisa terjadi segala macam hal-hal yang masa iya sih di gereja bisa terjadi seperti itu? Oh iya, karena setan udah biasa ada dalam hadirat Tuhan. Dan dia liatin siapa-siapa yang bisa dia terkam dengan pikirannya. Yang kedua, setan takut berhadapan dengan Tuhan. Apa iya setan takut berhadapan dengan Tuhan? Oh iya, ada ceritanya memang. Ada orang kesurupan terus ketakutan gitu ya. Sama, oh guru, Yesus jangan ini. Ya, mereka ketakutan cuma karena mau diusir sama Tuhan Yesus. Karena mereka tinggal di situ, jadi itu yang mereka takut. Tapi sebenarnya mereka biasa ngobrol. Tadi kan saya bilang di awal, Yesus dicobai ketika habis puasa 40 hari 40 malam. Iblis kan cobain dia kan. Ini gitu. Jadi setan tuh nggak takut sama segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan juga, enggak juga. Karena dia udah terlalu biasa dengan itu. Tugasnya dia itu cuma sekedar bagaimana kita tertipu, bagaimana kita tipu muslihatnya itu yang akan membawa kita jadi salah arah gitu, berjalan ke arah yang salah. Yang harus kita berjalan menurut nasihatnya Tuhan, tapi kita berjalan menurut nasihatnya dia, nasihatnya setan. Jadi setan gak takut berhadapan dengan Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Waktu Yesus dicobai, Yesus bilang dan Yesus lawan dengan firman Tuhan kan. Ada tertulis gitu ya, ayo coba ubah tuh batu jadi roti, kan kamu lapar. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wah Yesus pakai firman, wah kita bilang, wes hebat Yesus, saya juga akan pakai firman. Terus setan bilang begini, oke pakai firman. Yang kedua, gua pakai firman. Dia bawa Yesus naik ke atas gunung, tadi saya bilang di atas tempat yang tinggi, hubungan bait Allah, suruh loncat ke bawah. Ada tertulis, setan ngerti firman. Kalah kita. Apalagi gak pernah baca firman. Iya benar gitu. Karena setan tahu firman. Dan dia bisa pakai firman untuk mencobai kita. Makanya jangan salah saudara, ada orang berantem pakai firman. Suami istri berantem pakai firman. Ada tertulis suami-suami kasihlah istrimu. Ada tertulis juga istri tunduk kepada suami. Wah pakai firman, dua-duanya berantem pakai firman. Setan juga tahu kok. Jangan-jangan kita menjadi bagian dari setan. Karena kita pakai firman untuk nyerang orang. Kita pakai firman untuk menjatuhkan orang. Kita pakai firman untuk membangun kepentingan diri kita sendiri. Kita pakai firman Tuhan untuk mengelabui orang, untuk memanipulasi dan lain sebagainya. Pakai firman, hebat banget. Setan pakai firman. Itu musuh kita loh saudara. Dan dia ngerti firman. Makanya kalau nggak pernah WPDA, kalau nggak pernah baca firman, setan gampang banget untuk jatuhkan. Bagaimana mungkin kita bisa menang terhadap setan kalau kita nggak ngerti firman Tuhan? Karena dia lebih tahu dari kita kadang-kadang. Dan bukan kadang-kadang, seringkali. Siapa setan ini sebenarnya? Dia adalah salah satu malaikat di sorga, saudara. Ada 3 malaikat yang terkenal kan. Gabriel itu adalah pembawa berita Tuhan, pembawa firman. Michael itu adalah penjawab doa yang membawa jawaban-jawaban doa. Yang ketiga, Lucifer namanya. Dan Lucifer itu adalah pemimpin pujian, pemuji-pemujinya Tuhan. Dengan semua pengikut-pengikutnya, pemain musiknya. Jadi hati-hati ya. Ini sekali lagi nih, ini benar-benar nih pemain musik, pemimpin pujian, singer, choir, siapapun yang pelayanan itu. Yang ada di bidang-bidang entertainment itu hati-hati. Setan adalah biangnya.
Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa ikut kejatuhannya. Karena itu yang paling menyolok orang, yang paling menarik perhatian. Siapa dia? Yeskel 28 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Dia adalah gambar dari kesempurnaan engkau katanya. Penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden sudah ada. Yaitu taman Allah penuh dengan batu permata yang berharga. Saya nggak bacain ya satu-satu kepanjangan. Tapi ini dibilang tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Itu dalam hadirat Tuhan, itu puji-pujian di dalam hadirat Tuhan. Itu setan ada di situ. Lucifer namanya. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Sampai terdapat kecurangan padamu. Dia tuh sempurna, artinya dia ciptaan yang luar biasa. Menarik perhatian, entertain banget. Luar biasa hebatnya dia. Indah luar biasa, tetapi dia sombong dan akhirnya dia dijatuhkan. Yesaya 14 ayat yang ke-12, wah engkau sudah jatuh dari langit. Hai Lucifer, nah bintang timur tuh dalam bahasa Inggrisnya Lucifer. Putra Fajar katanya, Lucifer. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai mengalahkan bangsa-bangsa. Karena apa? Kalau sudah terusin baca, karena engkau mau ke tempat yang lebih tinggi, engkau mau naik ke ke utara, kamu mau menyamai yang maha tinggi. Nah itu kesombongan saudara. Jadi lawan kita nih bukan ece-ece saudara. Saya nggak ngagulin setan, tapi jangan anggap remeh setan. Karena dia tahu segala sesuatu yang akan kita lakukan, dia ngerti apa yang ada dalam perencanaan-perencanaan yang kita ucapkan. Tapi dia nggak tahu isi hati kita, dia nggak tahu apa dalam pikiran kita. Sekali lagi kenapa? Setan bisa mempengaruhi pikiran kita, tapi dia nggak bisa kontrol pilihan kita. Itu penting saudara. Jadi ini setan saudara, dan dia adalah bapa pendusta, dia divider, dia adalah oknum atau kuasa yang memecah belah, itu dia tuh. Tapi yang paling terkenal adalah dia adalah pendusta dari awal saudara. Yohanes pasal 8 ayat ke-44, iblislah yang menjadi bapamu. Siapa saudara? Ahli Taurat nih, Yesus lagi ngomong sama ahli Taurat. Jadi hati-hati sekali lagi, orang yang ngerti firman banyak tapi gak melakukan firman. Yesus lagi bilang begini, iblislah yang menjadi bapamu. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah iblis, berdusta. Apapun yang dia katakan jangan percaya. Kalau dia bilang putih itu artinya hitam. Kalau dia bilang kanan itu artinya ke kiri. Karena dia selalu bohongin, dia selalu putar balik segala sesuatu. Hati-hati saudara, kalau kita suka memutar balikan fakta, kita anak setan. Memutar balik kebenaran, kita anak setan. Enggak berkata benar terhadap suatu masalah, kita anak setan loh. Yesus yang bilang iblis yang menjadi bapamu katanya. Makanya Efesus 6 ayat 11 Paulus juga katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihatnya iblis. Nah saya masuk lebih dekat, lebih dalam lagi sama saudara. Salah satu pintu masuk buat setan menguasai pikiran manusia tadi. Salah satu pintu masuknya adalah lewat kekhawatiran. Khawatir. Dengar baik-baik saudara. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 8 Petrus katakan dengan sangat-sangat indah banget ini. Jelas banget. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Pada Tuhan. Khawatirmu apa? Serahkan. Sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi sama seperti tadi, waktu setan berhadapan dengan Tuhan di sorga, Tuhan tanya dari mana? Ngeliatin Ayub, lihat Ayub. Jelas aja Ayub punya semuanya kok. Coba angkat hartanya, coba angkat apa yang dia punya. Pengen tahu dia seperti apa. Sudah lihat, kekhawatiran itu Yesus gambarkan juga di dalam kitab Matius pasal yang ke-6. Kalau saudara baca Matius 6, 25 sampai 33 itu Yesus bicara mengenai hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran itu bicara mengenai apa? Makan, minum, dan pakai. Ini sangat simpel banget, makan, minum, pakai. Tapi gak sesimpel itu rupanya sekarang. Karena bukan hanya sekedar apa yang kita makan, apa yang kita minum. Tapi di mana kita makan dan berapa harga makanannya. Itu yang menjadi presis buat seseorang. Sehingga kalau dia makan cuma ada di warteg-warteg aja gitu yang harganya cuma 15-20 ribu. Sebenarnya senang-senang banget ya mahasiswa apalagi.
Mahasiswa 20.000, wah udah menang harga tuh. Tapi ini begitu, wah makannya di warteg, oh enggak dong, makannya di restoran ini gitu. Nah ketika ada orang makan di restoran itu, terus dia makan di restoran ini, dia mulai ngelihat, wah berarti gaji dia lebih gede ya. Mulai iri hati timbul. Saya ngerti maksud saya? Jadi bukan masalah apa yang dimakannya saja, tapi berapa harga makanannya. Dan itu yang biasanya membuat orang jadi iri hati, yang membuat orang jealous, yang membuat orang bilang bahwa membanding-bandingin mulai. Kenapa dia bisa makan di situ gua enggak? Kenapa dia bisa nginep di hotel itu gua enggak? Kenapa dia bisa jalan pakai mobil itu gua enggak? Apa yang kamu pakai termasuk loh saudara? Apa yang kamu pakai? Mobil apa yang kamu kendarain? Kamu naik apa ke sini? Naik apa ke sini? Angkot. Untung naik angkot. Masih ada angkot. Coba kalau nggak ada angkot. Tapi kenapa bisa malu-malu itu? Karena lawan bicaranya, naiknya mobil ini, naiknya mobil ini. Terus akhirnya jadi minder. Kalau udah minder jadi apa? Rendah diri. Kalau udah rendah diri, itu segala macam ada dalam pikiran itu menguasai dan pada akhirnya dia nggak bisa berkembang hidupnya. Kenapa? Karena dia banding-bandingkan terus hidup dengan orang lain. Saudara, kekhawatiran adalah ketakutan yang nggak pernah terbukti kan? Khawatir pakai baju apa? Sebenarnya sekarang udah bukan khawatir pakai baju apa, khawatir orang pakai baju apa. Khawatir orang pakai sepatu apa. Kalau dia udah pakai sepatu itu, gue mesti pakai sepatu itu. Kalau dia pakai tas itu, gue mesti tahu mereknya apa. Loh, akhirnya jadi seperti itu, saudara. Dan itu yang membuat manusia takut, insecure terhadap dirinya sendiri. Dan pada akhirnya pikiran-pikiran jelek itu menguasai dia. Khawatir atau takut tersaingi sama orang. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan cinta, takut kehilangan perhatian, takut kehilangan harga diri, takut kehilangan kepercayaan, takut kalah kaya, takut kalah keren. Itu semuanya kekhawatiran yang gak perlu sebenarnya. Tapi justru karena orang hidup dalam dusta, hidup dalam kekhawatiran, dalam kebohongan, dan itu yang menyebabkan akhirnya iblis bisa masuk lewat pintu itu. Saya mau ajak kita ngerenung bareng-bareng. Tepuk teman sebelah saudara, ini bukan waktunya tidur. Ini waktunya merenung firman. Karena dari atas ini selalu kelihatan kalau ada yang tidur. Tapi saya gak akan tunjuk daerah mana yang tidur. Tapi tolong tepuk aja sebelahnya, jangan tidur. Karena iblis bisa masuk ketika kita tidur. Maksudnya tidur pada firman Tuhan. No. Sudah ngerti maksud saya? Yang bersama dengan saya katakan amin. Jadi makanya iblis bisa masuk pada saat kita khawatir, pada saat kita takut. Takut untuk segala sesuatu, khawatir untuk segala sesuatu. Dan akhirnya iblis menguasai pikiran itu. Dan akhirnya ada pikiran nafsu manusia untuk mencuri. Pikiran nafsu manusia untuk ambil yang bukan miliknya. Nafsu manusia untuk korupsi. Nafsu manusia untuk mulai melakukan hal-hal yang gak beres. Dan itu yang menguasai pada akhirnya pikiran. Di situ setan mulai merasuk pikiran manusia. Gimana caranya kita bisa menang sekarang? Saya mau dong pastor, kita harus menang terhadap iblis. Yes, kita harus menang terhadap iblis. Paulus katakan dalam Efesus pasal yang ke-6, saya mau kita bahas ini sedikit. Ada 3 poin. Bagaimana kita bisa menang terhadap permainan iblis, tipu muslihatnya iblis, kebohongannya iblis. Kita mesti menanamkan diri kita. Tanamkan diri kita dalam hadirat Tuhan. Itu yang pertama, tanamkan diri kita. Efesus 6 ayat yang 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Tanamkan diri kita di dalam Tuhan. Jangan tanamkan diri kita di tempat yang lain. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jangan kekuatannya karena harta. Jangan kekuatan karena uang. Jangan kekuatan karena relasi. Jangan kekuatan kita tergantung dari siapa teman-teman kita yang hebat-hebat. Well, itu semuanya bagus, that's fine. Tapi bukan itu sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan kita adalah tertanam di dalam Tuhan. Sumber kekuatan kita adalah Tuhan sendiri dengan kekuatannya yang luar biasa tadi. Itu yang akan mengalahkan iblis. Dan kita sanggup untuk berdiri kuat dan bertahan di dalam semua yang kita hadapi. Akhirnya hendaklah kamu tertanam kuat di dalam Tuhan. Mazmur 92 ayat 13-15 bilang, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Wow. Menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Gak akan dibohongi oleh kondisi apapun, gak akan dibohongi oleh perkataan apapun. Kalaupun saya ngalamin sesuatu yang sepertinya saya gak mau.
Firman Tuhan udah katakan seperti ini, tapi kenapa saya ngalamin seperti ini? Berarti Tuhan bohong dong. Enggak. Kita akan menyaksikan bahwa Tuhan itu benar. Kalau kita tertanam di dalam Tuhan, kebenarannya ada di dalam kita. Dan kita yakin dia gak akan pernah salah, dia gak akan pernah hianati kita, dia gak akan pernah tinggalin kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Itu Tuhan benar. Dia gunung batuku dan tidak ada kecurangan di dalamnya. Kalau kita ada di dalam Kristus, kalau kita ada kuat di dalam Tuhan, kita gak akan pernah bilang bahwa Tuhan itu curang sama saya. Karena dia akan buktikan dirinya, dia benar. Sudah bersama dengan saya? Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Di bulan komunitas ini saya sengaja mau angkat ini buat saudara. Bahwa orang-orang yang menang adalah orang-orang yang menggunakan hikmat dari atas. Hikmat yang dari atas itu bicara mengenai renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukan dibuat berhasil. That is hikmat dari atas. Pakai hikmat Tuhan, merenungkan firman siang dan malam. Tapi jangan salah, di mana kita renungkannya? Ayat 1 sampai ayat yang kedua, itu yang harus kuat buat kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Sementara dia berjalan dengan orang bijak. Dengan siapa kita berjalan menentukan kemenangan kita. Kalau kita berjalan dengan orang fasik, maka kita gak akan pernah mau renungkan firman Tuhan. Berjalan menurut nasihat orang benar. Berdiri di jalan orang berdosa, dia tidak akan bahagia. Tapi berbahagialah orang yang berdiri di jalan orang yang benar. Kalau kita berjalan di jalan orang yang benar, dengan siapa kita bergaul itu sangat menentukan. Dengan siapa kita bergaul. Kalau kita berjalan, kalau kita berdiri dan kita duduk, berbahagia orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang duduk di dalam kumpulan orang-orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kalau kita duduk sama-sama dengan mereka, kan sudah waktu duduk itu kan kita bertukar pikiran. Sudah bisa bayangin, sudah duduk sama orang yang cabul, tukar pikiran, cabul, tukar pikiran. Jadi yang tadinya nggak cabul jadi cabul, yang tadinya ngomongnya nggak jorok jadi jorok, karena tukar pikiran. Hati-hati dengan siapa kita duduk, karena itu akan menentukan masa depan kita. Hati-hati dengan siapa kita duduk, karena itu akan menentukan perjalanan kita selanjutnya. Dengan siapa kita duduk dan bertukar pikiran, itu menentukan pikiran apa yang akan kita pakai. Hikmat mana yang akan kita pilih, dengan siapa kita bergaul sering, itu yang akan menentukan pilihan-pilihan kita. Dan kalau kita sering bergaul dengan orang bijak, orang yang bergaul dengan orang bijak, dia akan menjadi bijak. Orang yang bergaul dengan orang bebal, malang nasibnya. Jadi kita belajar sama-sama saudara, mari kita ada di dalam komunitas yang benar, komunitas yang cinta Tuhan walaupun bukan sempurna. Sekali lagi saudara, enggak ada satupun life group di GCA Bethlehem yang sempurna. Kalaupun itu sempurna, jadi enggak sempurna karena kita ada di situ. Enggak ada satupun yang sempurna termasuk saya. Saya punya teman-teman life group juga. Saya mengaku bahwa saya juga enggak sempurna. Tapi justru orang-orang yang saling mengerti bahwa firman Tuhan harus kita renungkan siang dan malam dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keseharian kita. Renungkan firman itu siang dan malam waktu kita berjalan, waktu kita berdiri, waktu kita duduk, waktu kita bekerja. Renungkan firman itu siang dan malam. Itu kesukaan kita dan orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan duduk bareng-bareng, bertukar pikiran bareng-bareng tentang firman Tuhan. Maka keputusan yang dia ambil adalah keputusan ketika ada cobaan untuk pakai hikmat dari dunia ini. Atau hikmat dari nafsu manusia. Dia ingat, ada teman saya accountability sama dia, saya bertanggung jawab terhadap dia. Gak boleh mikir kayak begitu. Mari renungkan lagi firman. Mari pikirkan lagi firman ngomongnya apa. Itu kita pakai hikmat yang dari atas. Kita bisa menang kalau kita punya komunitas yang menang. Sudah bersama dengan saya? Jadi hati-hati dengan siapa kita bergaul, karena itu akan sangat menentukan kemenangan kita. Yang kedua, perlengkapi diri kita. Kalau tadi tanam diri kita, yang kedua perlengkapi diri kita. Perlengkapi dengan apa? Efesus 6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Seluruh kelengkapan senjata Allah, kenakanlah, pakai. Kayak saya pakai jas ini, saya pakai, saya kenakan. Seluruh perlengkapan senjata Allah setiap hari apa aja saudara? Ada ikat pinggang, baju zirah, kasut, perisai, ketopong, pedang roh. Semuanya itu ikat pinggang untuk ngejagain kita. Jadi semua protection saudara. Itu perlindungan. Ikat pinggang supaya nggak melorot celananya, supaya nggak kedodoran. Baju zirah supaya kalau ada apa-apa tuh nggak kena
organ tubuh kita yang vital, karena ini ada jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Jadi ada baju zirahnya, lalu ada kasut, ada sepatu supaya nggak kecugak. Lalu ada perisai, kalau ada apa-apa, kita bisa tahan dengan perisai, itu perlindungan. Ketopong, helm, saudara, helmet. Itu ketopong supaya kita juga nggak kebentur, supaya kepala kita nggak kena sesuatu yang keras. Ya itu perlindungan semuanya. Jadi kita harus pakai semua yang melindungi kita. Namun jangan lupa ada yang satu terakhir, pedang roh itu yang disebut dengan firman Tuhan. 5 perlindungan buat kita, 1 untuk menyerang. Nah kalau kita nggak punya firman Tuhan, kalau kita nggak punya pedang roh, yang kita punya cuma perlindungan semua. Jadi waktu kita perang kita cuma dihajarin terus. Tapi memang terlindung sih, tapi dihajarin terus, tapi nggak pernah menang. Saudara mau menang dalam hidup ini, pakai pedang roh. Apa pedang rohnya? Firman Tuhan. Dan kita mau firman inilah yang akan bekerja dalam kita, itu hikmat yang dari atas. Itu yang kita pakai dan itu yang akan mengalahkan musuh kita waktu kita berperang. Kolose 3 ayat yang ke-9 katakan, jangan lagi kamu saling mendustai. Perhatikan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi manusia lama itu sering dusta, makanya itu iblis. Pakai pikiran-pikiran iblis kan mendustai kan. Lepaskan itu, tanggalkan manusia lama itu, lalu pakai manusia baru, yaitu apa? Perlengkapan senjata Allah yang terus-menerus diperbaharui. Saudara perhatikan, sehingga memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar haliknya. Saya sedikit aja cerita buat saudara. Di rumah lagi ada keponakan saya, namanya Arkana, dia masih umur berapa sih? Arka umur berapa ya? 4 tahun ya, 3 atau 4 tahun, yang anyway 4 tahun. Jadi waktu saya ngobrol-ngobrol gitu sama dia, ini anak polos banget, pengetahuannya masih belum terlalu banyak. Tapi semakin dia besar nanti pengetahuannya akan semakin banyak. Makanya kenapa Tuhan bilang jangan makan pohon pengetahuan, buah dari pohon pengetahuan baik dan pengetahuan yang jahat. Karena kalau kamu tahu semua yang baik tapi juga tahu semua yang jahat, kecenderungan manusia selalu pakai yang jahat. Nah ini anak masih polos, dia masih belum tahu yang jahat, masih polos-polos aja gitu, hatinya masih belum ada dengki, belum ada politik, belum lain sebagainya. Tapi begitu dia nanti besar, dia terekspos dengan segala macam. Kalau dia nggak jaga dirinya, pengetahuannya semakin bertambah. Dan akhirnya kalau pengetahuannya semakin bertambah, dan apa yang masuk dalam pikirannya itulah yang akan menguasai kehidupan selanjutnya. Sekarang nggak kelihatan, tapi nanti udah gede. Saya ngelihat contoh ini anak kecil, sama dengan kita saudara. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, terus kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus bertumbuh memperoleh pengetahuan yang benar, bukan pengetahuan yang salah. Kenapa kita bisa dapat pengetahuan yang salah? Karena kita salah bergaul. Karena kita bergaul dengan orang yang salah. Jadi pengetahuannya salah. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang benar, bergaul dengan firman Tuhan yang benar, maka Tuhan akan menjadi pelita bagi kaki kita. Firman menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi memperoleh pengetahuan yang benar diperbaharui kalau kita pakai perlengkapan senjata Allah. Jadi mari saudara sama-sama. Dengan saya kita semua akan bersama-sama. Mari kita akan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapi diri kita dengan firman. Perlengkapi diri kita dengan pergaulan orang-orang yang takut dan cinta akan Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudara, kalau pakaian lama kebohongan itu kita buang. Kita pakai sekarang perlengkapan yang baru, pengetahuan yang benar yang terus diperbaharui. Maka ayat Efesus 4 ayat ke-6 bilang gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segala hal dalam keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan ucapan syukur. Jadi jangan khawatir sekali, jangan khawatir. Karena khawatir pintu masuk. Buat setan untuk masuk dalam pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya yang ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan itulah hikmat yang dari atas. Dan kalau kita pikirkan itu setiap hari, kita latih diri kita untuk memikirkan itu setiap hari. Maka ayat 9, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kemenangan ada di pihak kita. Kalau apa yang kita pelajari, apa yang kita terima, di mana kita dapetin apa yang kita pelajari, di mana kita dapetin apa yang kita akan terima, di mana kita akan dapeti apa yang kita dengar, di mana kita akan dapeti apa yang kita akan lihat. Dalam kelompok orang-orang di mana kita bisa saling menajamkan satu dengan lain. That is small group. Itu adalah life group yang kita mau bangun. Bersama-sama menjadi budaya kita bersama-sama. Ayo bangun itu semua supaya apa? Kita latihan memperlengkapi diri dengan pikiran-pikiran yang dari atas. Yang bersama dengan saya katakan amin. Dan yang terakhir saya tutup dengan yang ketiga, latih diri kita. Tanam diri kita dalam hadirat Tuhan, tanam diri kita dalam kebenaran Tuhan, tanam diri kita dalam rumah Tuhan, tanam diri kita dalam komunitas di mana kita ada.
Yang kedua, perlengkapi diri kita dengan firman. Perlengkapi diri kita dengan semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan yang terakhir, latih diri kita. Efesus 6 ayat 14-17, jadi sekarang berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran. Berbaju jirahkan keadilan. Berdiri tegap, kebenaran, keadilan, kerelaan memberitakan Injil, iman yang dapat mengalahkan semua panah dari si jahat, dan terima ketopong keselamatan. Pedang roh yaitu firman Tuhan. Latih diri kita untuk berkata benar. Latih diri kita untuk bersikap adil. Latih diri kita untuk memberitakan Injil Tuhan. Latih diri kita untuk pakai iman kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pakai diri kita untuk mengerti, pakai firman Tuhan untuk mengerti bahwa saya sudah diselamatkan oleh Tuhan dan saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan pakai firman Allah untuk bisa membuat kita melawan setiap serangan-serangan dari setan dan menang terhadap setan. Saya mau ngajak saudara pada siang hari ini. Kita jangan lihat setan cuma dari seremnya aja terus kita jauhin. Seringkali kita salah persepsi ini sehingga kita gak mau bergaul sama setan, jelas. Gak ada seorang pun yang bergaul sama setan. Tapi ada begitu banyak orang yang pikirannya dikuasai oleh setan. Oleh hikmat dunia ini. Yang bisa mengarah sebetulnya kepada ketidakpercayaan pada Tuhan. Oleh hikmat nafsu manusia, itu keinginan daging. Dan yang terakhir oleh hikmat setan-setan yang dikuasai oleh pikiran-pikiran yang impossible sebenarnya dilakukan. Tapi dilakukan juga anyway. Kejahatan dilakukan, gak mungkin dilakukan itu. Tapi dilakukan juga karena hikmat setan. Kita mau menang terhadap ini semua. Setan punya kekuatan, yes. Tapi setan gak maha kuasa. Setan punya pengetahuan, iya. Tapi dia gak maha tahu. Cuma Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang maha tahu. Dan kalau kita mau bergaul sama dia, sama Tuhan dan menggunakan hikmat yang dari atas, maka hikmat dari atas itu akan menolong kita untuk menang dalam peperangan kehidupan kita. Sudah diberkati oleh firman ini? Saya mau kita datang pada Tuhan sama-sama, tundukkan kepala saudara sebentar dan kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.